Indonesia dikenal sebagai negara kaya alam dan budaya. Namun di balik keindahan itu, ada satu masalah besar yang terus berulang dari tahun ke tahun. Sampah. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, pasar, sekolah, hingga industri. Sayangnya, sebagian besar sampah tersebut tidak dikelola dengan benar. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia menghasilkan banyak sampah, tetapi mengapa kita belum mampu mengelolanya dengan baik? Masalah pertama ada pada pola konsumsi masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, gaya hidup sekali pakai semakin meningkat. Plastik digunakan hampir di setiap aspek kehidupan, dari kemasan makanan hingga kantong belanja. Namun peningkatan konsumsi ini tidak diiringi dengan kesadaran memilah dan mengurangi sampah. Banyak orang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang selesai begitu dibuang, tanpa memikirkan kemana sampah itu berakhir. Masalah kedua adalah kurangnya pemilahan dari sumbernya. Di banyak negara yang berhasil mengelola sampah, pemilahan dilakukan sejak dari rumah. Sampah organik, anorganik, dan B3 dipisahkan sejak awal. Di Indonesia, sebagian besar sampah masih tercampur. Akibatnya, proses daur ulang menjadi sulit, mahal, bahkan tidak mungkin dilakukan. Sampah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan selanjutnya adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Banyak daerah masih mengandalkan TPE dengan sistem open dumping, di mana sampah hanya ditumpuk tanpa pengolahan yang memadai, fasilitas daur ulang masih minim dan tidak merata. Kota besar mungkin memiliki beberapa fasilitas pengolahan, tetapi di banyak daerah lain, sampah hanya dipindahkan dari kota ke pinggir wilayah tanpa solusi jangka panjang. Masalah berikutnya adalah lemahnya penegakan aturan. Indonesia sebenarnya memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah dan pengurangan plastik sekali pakai. Namun dalam praktiknya, aturan ini sering tidak ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran jarang mendapat sanksi tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan hanya menjadi tulisan di atas kertas. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi antar pihak yang belum optimal. Pengelolaan sampah melibatkan banyak pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sayangnya, seringkali tanggung jawab ini saling dilempar tanpa sistem yang terintegrasi. Upaya pengelolaan sampah berjalan terpisah-pisah dan tidak berkelanjutan. Selain itu, edukasi tentang sampah masih sangat terbatas. Banyak orang belum memahami dampak jangka panjang sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Sampah di sungai, misalnya, bukan hanya mencemari air, tetapi juga menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut. Tanpa pemahaman yang kuat, perubahan perilaku sulit terjadi. Namun penting untuk dipahami, masalah sampah di Indonesia bukan hanya kesalahan satu pihak. Ini adalah masalah sistemik. Ketika konsumsi tinggi, fasilitas terbatas, aturan lemah, dan kesadaran rendah, maka krisis sampah menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Solusinya tidak bisa instan. Pengelolaan sampah membutuhkan perubahan dari hulu ke hilir, dimulai dari pengurangan sampah, pemilahan dari rumah, peningkatan teknologi pengolahan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi yang berkelanjutan. Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk memperbaiki masalah ini. Banyak komunitas dan daerah yang sudah mulai berhasil mengelola sampah dengan lebih baik. Artinya, perubahan itu mungkin terjadi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tetapi apakah kita mau berubah atau terus hidup berdampingan dengan sampah.